Halo, salam jumpa lagi nih teman-teman, pajak bagus yang, berbahagia ya. Eee, Jumpa lagi dengan saya Kem Nasution dari channel Pajak Bagus. Saya seorang trainer edukasi perpajakan dan saya sangat senang berbagi pengetahuan dan berdiskusi terkait isu-isu perpajakan, dan saya berharap apa yang nanti disampaikan di channel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya akan sharing informasi terkait pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik atau sering dikenal dengan PMSE. Nah, untuk informasi ya teman-teman semua, saya juga adalah seorang trainer di lembaga bantuan pajak ya, di mana lembaga ini berfungsi untuk memberikan bantuan sekaligus solusi bagi teman-teman semua yang memiliki masalah perpajakan. Nah, jadi jika Bapak Ibu, teman-teman semua ada yang ingin berdiskusi atau konsultasi terkait masalah perpajakan secara private, silakan masuk di www.lembagabantuanpajak.com ya, di trainer nomor A11. Atau bisa juga langsung kunjungi Instagram Pajak Bagus, dan nanti bisa berdiskusi lebih lanjut di sana. Tapi sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, dan juga komen ya, agar nanti bisa terus membangun channel ini. Oke, sebelumnya saya ingin juga disclaimer terlebih dahulu, teman-teman semua, bahwa apa yang saya sampaikan di video ini adalah 100% pendapat saya pribadi ya, teman-teman semua. Jadi relax saja, santai, karena kita sama-sama belajar, sehingga silakan jika nanti ada yang mungkin kurang pas ya, komentar atau apa yang saya bahas di video ini, silakan dikoreksi ya jika ada kesalahan dan seterusnya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu semua juga saya sarankan untuk langsung berkonsultasi dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau dengan kantor pajak di mana Bapak, Ibu, atau teman-teman semua terdaftar ya, jika nanti memiliki masalah perpajakan ya. Jadi jangan hanya mengandalkan apa yang disampaikan di video ini. Tapi jika memang ini bermanfaat, mudah-mudahan nanti bisa dijadikan dasar juga ya bagi Bapak Ibu semua, paling tidak untuk berdiskusi atau juga berkonsultasi dengan account representatif Bapak Ibu maupun konsultan pajak teman-teman masing-masing ya. Silakan nanti didiskusikan lebih lanjut. Oke. Saya akan langsung masuk ke pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu tentang pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya PMSE ini atau bedanya dengan perdagangan konvensional? Nah, perdagangan melalui sistem elektronik ya atau PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Nah, transaksi e-commerce sama dengan transaksi perdagangan lainnya. Bedanya hanya dengan cara atau alat yang digunakan. Nah, oleh karena itu, tidak ada sebenarnya perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dengan transaksi perdagangan lainnya. Nah, kemudian mungkin juga timbul pertanyaan nih dari kita semua. Pajak apa saja sih sebenarnya yang dikenakan atas perdagangan melalui sistem elektronik ini? Nah, di sini yang dikenakan adalah pajak pertambahan nilai dari sisi pembeli, ya, di mana atas transaksi online yang meliputi transaksi di e-commerce maupun jasa subscribe di platform, ya, seperti YouTube dan seterusnya, ya, atau mungkin platform-platform lainnya ini juga diterapkan untuk aspek perpajakan yang sama. Nah, bagaimana dari sisi penjualnya, teman-teman semua? Di sini ada aspek perpajakan pajak penghasilan ya, di mana pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi yang signifikan itu dapat diperlakukan juga sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan pajak penghasilan ya. Jadi ketentuannya seperti itu untuk pembeli
ya seperti dikenakan PPN, dan kemudian untuk sisi penjualnya ada unsur PPh atau pajak penghasilan di situ. Kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan kita juga adalah siapa saja sebenarnya subjek yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE ini. Nah, pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu itu meliputi sebagai berikut. Ya, yang pertama, nilai transaksi dengan pembeli barang dan atau penerima jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan, ya, di mana nilai transaksi dengan pembeli di Indonesianya itu melebihi 600 juta rupiah dalam 1 tahun atau 50 juta rupiah dalam 1 bulan. Ya, ini kondisi yang pertama ya teman-teman semua untuk pelaku usaha PMSE memenuhi kriteria tertentu, ya, seperti itu. Nah, kemudian kondisi berikutnya apa? Yaitu jumlah traffic ya atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan, di mana jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Nah, inilah dua kondisi inilah yang menyebabkan subjeknya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE ya. Jadi subjek tersebut harus memenuhi dua ketentuan ini. Nah, penunjukan sebagai pemungut PPN untuk perdagangan melalui sistem elektronik itu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ya dalam hal ini. Nah, itu yang mungkin bisa dijelaskan terkait dengan subjeknya. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin bagi teman-teman semua. Perusahaan apa saja sih sebenarnya yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN PMSE ini? Nah, sampai dengan bulan Desember 2021, ada 94 perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN PMSE. Nah, ini kita ketahui nih ya, kalau berdasarkan yang saya googling ini ya, silakan nanti dikoreksi, itu ada seperti Amazon, kemudian Netflix, ya, Facebook, mungkin TikTok, Twitter, dan lain sebagainya, itu semua termasuk dalam perusahaan yang sudah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN PMSE. Kemudian mungkin ada juga yang bertanya, apa kriteria pembeli barang atau pengguna jasa yang dikenakan PPN PMSE ini? Nah, ini sudah diatur juga lebih lanjut. Yang pertama, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia, ya. Kemudian alamat korespondensi atau penagihan pembeli barang dan atau penerima jasanya terletak atau berlokasi juga di Indonesia. Kemudian pemilihan negara saat registrasi di laman dan atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemungut PPN PMSE ini juga berada di Indonesia. Nah, kemudian kondisi berikutnya ya adalah melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia. Nah, terakhir ya, kriteria untuk pembeli barang atau pengguna jasa yang dikenakan PPN PMSE ini adalah bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol ya atau IP yang berada di Indonesia juga, atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Nah, inilah kriteria ya untuk pembeli barang atau pengguna jasa yang dikenakan PPN PMSE. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi sudah bicara tentang subjeknya ya, sekarang objek pajak PPN PMSE ini apa? Oke, yang pertama adalah pemanfaatan barang kena pajak atau BKP tidak berwujud. Di sini termasuk juga pemanfaatan barang digital, seperti contohnya software, multimedia, data elektronik, ya. Dan ini termasuk penggunaan atau menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, ya, desain atau model, rencana, formula, merek dagang, ya, dan bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Kemudian juga termasuk penggunaan atau hak dalam menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial.
kemudian komersial atau juga ilmiah. Kemudian penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Ini banyak sekali ya rupanya teman-teman ya. Pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud yang termasuk dalam kategori objek PPN PMSE ini. Kemudian ada juga pemanfaatan jasa kena pajak ya atau JKP, termasuk pemanfaatan seperti jasa digital ya. Ya, ini termasuk layanan jasa berbasis piranti lunak yang dari atau berasal dari luar daerah pabean dan juga di dalam daerah pabean melalui PMSE. Ya, ini mungkin beberapa keterangan atau penjelasan terkait dengan objek dari PPN PMSE ini. Kemudian yang juga tidak kalah penting pertanyaan tentang pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE ini adalah terkait dengan tarif ya tentunya. Nah, jumlah PPN yang harus dipungut oleh pemungut PPN PMSE ini adalah sebesar 10% ya. 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, tapi tentunya dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang baru, maka tarif PPN menjadi 11%. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kemudian bagaimana dasar pengenaan pajaknya? Ini adalah sebagaimana yang dimaksud atau sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pemberi barang, ya pembeli barang dan atau penerima jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut ya. Jadi tadi nilainya itu 10% ya, tapi berdasarkan ketentuan yang baru menjadi 11%. Kemudian dasar pengenaan pajaknya itu sesuai dengan nilai berupa uang yang dibayar oleh si pembeli barang dan atau penerima jasa, tidak termasuk PPN. Ya, itu yang mungkin terkait dengan tarifnya. Demikian ya teman-teman semua, Bapak Ibu, siapapun yang mungkin pada saat ini menonton video ini, beberapa penjelasan ya terkait dengan pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang sudah sudah ada aturannya ya atau sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga atas perdagangan melalui sistem elektronik juga sudah mulai dipungut pajaknya ya, dalam hal ini berupa pajak pertambahan nilai. Nah, ini mungkin apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, baik yang mungkin ingin mengetahui lebih lanjut ya terkait dengan informasi PPN atau pajak PMSE ini, ataupun yang mungkin memang menjadi pelaku dari bisnis atau usaha terkait dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Ya mungkin itu saja yang bisa kita obrolin ya teman-teman semua di kesempatan kali ini. Jangan lupa kalau kalian merasa channel ini bermanfaat ya tolong di subscribe, kemudian di like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi akun Instagram Pajak Bagus ya untuk melihat berbagai informasi seputar perpajakan. Dan saya ingatkan juga layanan tanya jawab perpajakan juga tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Bagus setiap hari Rabu jam 8 malam. Dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi secara privat ya atau secara langsung, bisa nanti masuk ke www.lembagabantuanpajak.com dengan saya nomor trainer A11 ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.